Ngapain pula, Bu? Bu. Ibunya penasaran kayaknya sama saya, suka kali minta naik gitu. Berat paman ya. Halo, selamat malam, Bu. Selamat malam, Selamat malam. Ustadz. Iya, Ibu. Apa nih pertanyaan yang mau Ibu bawa malam hari ini nih? Rupa-rupanya Ibu senang kali naik. Tuh calon mualaf juga tuh. Biarin orang tuanya tinggalin aja, anaknya Islam semua, orang tuanya tinggalin aja. Dadah. Oh, Islam. Iya, Islam. Ah. Bagang mama. Apa, Bu? Kira-kira malam ini yang perlu kita diskusikan? Silakan. Gak ada bang, cuma mau ngomongin itu hari waktu kita live dengan itu siapa ya itu ya, lupa namanya. Kenapa lo Bang Ustadz tinggalin saya? Oh iya, karena orang tua saya, Bu, ya orang tua saya itu datang. Orang tua saya itu beda kota dengan saya. Beliau di Banjarmasin, saya di Banjarbaru. Maka setidaknya saya menghormati wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi orang tua itu, Bu, dalam Islam bagaikan dia wakil Tuhan di muka bumi gitu. Bentar aja bang. Iya. Aja, bang. Gak apa-apa, biarin. Gak apa-apa. Baca Quran dulu deh. Ayo. Gitu. Jadi orang tua itu wajib dihormati, wajib saya berbakti kepada beliau. Jadi yang lain-lain saya tinggalkan dulu, nggak penting lah selain orang tua, kan gitu. Karena beliau yang melahirkan saya, makanya beliau adalah seperti wakil Tuhan di muka bumi. Kenapa saya sebut wakil Tuhan di muka bumi? Karena kalaunya beliau murka, hidup saya udah kacau balau pasti, Bu. Iya, rezeki saya berkahnya dicabut, umur saya berkahnya dicabut. Karena apa? Orang tua saya murka. Nah, letak murka dari Tuhan semesta alam itu ada terletak pada murkanya orang tua. Ridho dari Tuhan semesta alam itu terletak pada ridho kedua orang tua. Gitu. Makanya kan perintahnya wawasoinal insana biwalidayhi. Aku perintahkan kepada manusia, kata Tuhan semesta alam, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Gitu. Jadi bisa ya bang ya, kita saling ucapin salam kepada agama yang lain. Penasaran kali ibunya. Teman-teman, jadi belum bisa ya kita ngucapin selamat Natal kayak dengan agama yang lain atau selamat Nyepi. Ayo. Jadi pertanyaan saya bang, kayak jadi bahan terus kepada saya itu, apakah harus seperti itu gitu, bang? Apakah kita tidak bisa saling menyapa? Baik. Bang? Baik, Bu. Gini, saya mau tanya dulu. Ibu kan pernah menikah. Sampai punya anak. Ketika Ibu menikah dulu dengan suaminya, ya. Suaminya menikahi Ibu pakai apa? Apakah pakai disumpal pendetanya dengan duit gitu? Iya, Bang. Cuma disumpah. Kan enggak. Disumpah. Sumpah itu dia memakai mulutnya. Dengan diucapan dia sah dengan Ibu, sah serumah, sah sekamar, sah juga gitu, saling melengkapi. Boleh tuh, halal untuk berhubungan menurut Kristen. Begitu pula di Islam. Ketika ada seorang wali menikahkan, ya contohnya kepada saya aja, menikahkan kepada saya, pengen nikah lagi kayaknya. Iya, Bu ya. Saya maksudnya gini,
biar saya nggak contohin orang ke saya aja gitu. Bukan saya mau nikah lagi, bukan. Ah, ah. Kayak gini Bu, kalau ada seorang wali datang dengan saya nikahkan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 100 ton emas, dibayar kredit. Kayak gitu. Lalu kalau saya jawab, saya terima nikahnya dengan ucapan nih. Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 100 ton ya emas batangan dibayar kredit. Nggak tahu kapan lunasnya kan gitu. Dengan ucapan saya sah bercampur dengan dia. Saya sah juga berhubungan dengan dia. Karena apa? Ucapan. Begitu pula dalam Islam, Bu. Ketika seorang suami mengatakan, "Aku talak kamu." Dengan ucapan juga, "Aku talak kamu." Maka sah suami itu menjadi duda. Dan sah istrinya itu menjadi janda. Hanya gara-gara ucapan gitu. Nah, maka dari itu kenapa kita tidak bisa mengucapkan ya Bu ya, contoh selamat Natal. Karena Natal itu kan tidak ada satu di dalam agama Islam tidak dikenal. Artinya tidak ada faedahnya mengucapkan Natal tersebut karena bukan hari perayaan dari agama Islam. Nah, sesuatu yang tidak berfaedah itu harus dan wajib ditinggalkan. Quran surah Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna dzura wa idza marru billagwi marru kirama. Orang yang melakukan persaksian palsu ya, persaksian dusta, maka lebih baik kalau menemui orang-orang yang tidak melakukan ya sesuatu yang berguna atau dia melakukan yang tidak berfaedah, lebih baik kita melewatinya dengan menjaga kehormatan diri. Jadi kalau kita mengucapkan satu, ya selamat Natal, berarti telah meridoi kekufuran dari kawan-kawan Kristen. Dengan mengatakan Natal itu Tuhan lahir, artinya kita meridoi kekafiran tersebut, mengakui bahwa Tuhan itu lahir. Kalau kita telah mengakui, menyetujui dengan ucapan kita dengan mengucapkan selamat kepada hari tersebut, maka kita telah melanggar Quran surah Al-Ikhlas ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Anda telah menantang Al-Quran jadinya dan membatalkan ayat Al-Quran gara-gara ucapan Anda. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ada dalilnya. Dalil hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ibu dengan Kristen lainnya setiap tanggal 25 Desember mengucapkan selamat Natal ya, atau sama Katolik selamat Natal ya. Kalau saya yang Islam ngucapin kayak gitu juga meniru, ya udah saya termasuk bagian dari ibu karena sama meniru. Keluar saya gitu, keluar dari umat Nabi Muhammad jadinya. Jadi umatnya Kristen. Padahal saya tidak meyakini Kristen, tapi gara-gara ucapan saya, akidah saya tergelincir. Gitu Bu. Iya Bang. Jadi gini Bang, apakah ucapan itu kan hanya diucapkan Bang, kan bukan dari hati toh. Iman Ya, itu iya. kan ada dari kita gitu Bang. Masa mengucapkan saja itu sudah harus mengimani ke semuanya begitu kan enggak toh, kan itu dari mulut aja bukan dari hati kita. Iman kita kan kalau ya kita beriman kepada Tuhan itu tidak hanya melalui ucapan aja pulang pindah begitu atau mempercayai satu agama lain gitu Bang, masa gitu kan hanya mulut Bu. Ibu atau menikah kita, dengan suaminya kan nggak karena ucapan juga. ya, Bang, Kan gitu, sama. Loh, sama dari mulut keluarnya. Selamat Natal dari mulut, ibu nikah dengan suaminya dari mulut juga sama. Nggak ada beda. Lain ibu ya kita mengucapkan apa? Mengucapkan sesuatu. Saya mengucapkan masalah keyakinan dengan mulut, lalu saya mengucapkan akad nikah dengan pantat. Beda kan udah. Tapi akad nikah dengan apa? Akad nikah sumpah itu dengan mulut, sama dengan mengucapkan selamat Natal dengan mulut.
nggak ada dengan pantap mengucapkan gitu. Bagaimana, Bang? Kalau teman saya yang ngucapin itu kan banyak teman saya yang Muslim ya, ngucapin ke saya, apakah mereka itu salah? Tuh, yang salah itu bukan ajarannya, orangnya. Mungkin dia tidak tahu atau tidak mendalami agama Islam. Ya itu dia yang dipertanyain, Bang. Teman-teman Nggak saya masalah. Tanggung itu toleransi. sendirilah. Tanggung sendiri gitu. Tanggung sendiri aja kalau dia nggak tahu atau dia kurang mendalami Islam, salah dia, bukan ajarannya. Toleransi itu, Bu, ya, membiarkan umat lain mereka melaksanakan ibadahnya dan merayakan hari perayaannya. Kalau ibu melaksanakan Natal tanggal 25, udah kami hormati dan kami tidak ikut-ikutan gitu. Itu namanya toleransi. Tapi kalau saya mengucapkan selamat Natal Bu ya, mari kita ke gereja, ikut pula baca-baca. Itu kolaborasi. Kan abang tidak Itu dipanggil. bukan toleransi itu, Bu, itu kolaborasi. Abang tidak dipanggil untuk datang merayakan Natal, hanya mengucapkan ungkapan toleransi dan sesama gitu, Bang. Ya udah, ibu mau nggak coba ngucapin syahadat? Asyhadu. Aku nggak tahu, Bang. Kan nggak mau. Coba ucapin asyhadu. Ketawa aja kan. Nggak bakal berani karena apa? Mengucapkan syahadat dalam Kristen itu artinya membatalkan ketuhanan Yesus, membatalkan ketuhanan Yesus. Kalau mengucapkan syahadat. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Ya udah, Ibu urus dulu adanya ya, nanti naik lagi. Iya, kan nggak mau ibunya ucapin